Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatun Nafiah dan rekan saya Rahma Karenia. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dakwah dan metode dakwah menurut surah An-Nahl ayat 125. Dakwah merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru atau mengajak. Menurut Ibnu Taimiyah, dakwah merupakan bentuk seruan atau ajakan untuk beriman kepada Allah dan beriman terhadap ajaran yang dibawa para utusannya, serta membenarkan berita yang disampaikan dan mentaati perintahnya. Lain halnya dengan Profesor Dr. Hamka, menurut beliau dakwah merupakan seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan dua pendapat di atas, dakwah dapat didefinisikan sebagai ajakan atau seruan untuk mengimani Allah, Rasul, serta ajaran yang dibawanya dan mentaati perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Karenia Febriani dari kelas 2C Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan tentang metode dakwah menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu Inayatun Nafiah. Metode dakwah menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi, metode dakwah adalah merupakan cara tertentu yang dilakukan seorang penyeru kepada orang-orang atau kelompok yang diseru. Jadi, sebutan sebagai orang pendakwah itu laki-laki dai, dan sebagai seorang perempuan disebut dengan daiyah. Metode dakwah menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang maknanya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa saja yang tersesat dari jagalmu padanya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hikmahnya, Muhammad Abdul ini berpendapat bahwa hikmah adalah mengetahui rahasia dan faedah di dalam setiap hal. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, hikmah adalah pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Menurut Muhammad Hasan Yusuf, dakwah dengan hikmah berarti dakwah yang disesuaikan dengan kadar akal, bahasa, dan lingkungan para pendengarnya. Sebab manusia secara fitrah terdiri dari atas 3 macam. Salah satunya, manusia secara fitrah memiliki tendensi pada kebenaran dengan pemikirannya. Ia menerima dakwah dengan mudah selama dakwah itu tegak dan dijalankan sesuai dengan proporsinya. Ia tidak akan terbelit-belit dalam menyambut dakwah dan tidak ragu untuk membelanya demi berjuang di jalan Allah. Al-Mau'izatul Hasanah. Mukjizat hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, pedoman dalam kehidupan agar selamat dari dunia dan akhirat. Al-mujadalah bil alati hiya hasan. Jadi mujadalah berasal dari kata jadalah yang berarti meminta, memiliki. Sedangkan secara istilah al-mujadalah adalah upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya pemusuhan, agar lawan menerima pendapat dengan memberikan argumentasi yang kuat. Prinsip metode ini ditunjukkan sebagai reaksi alternatif dan menjawab tantangan respon negatif dari mad'u, khususnya bagi sasaran yang menolak, tidak peduli, atau bahkan melecehkan seruan. Walaupun dalam aplikasi metode ini ada watak suasana yang khas, ini bersifat terbuka atau transparan, konfrontatif, dan sebagainya. Juru dakwah harus tetap
memegang teguh pada prinsip-prinsip umum dari waktu dan karakteristik dakwah, yaitu seperti menghargai kebiasaan dan hak asasi setiap waktu, menghindari kesulitan dan kepicikan, berharap terprogram dan sistematis. Jadi kesimpulan dari metode dakwah Quran surah An-Nahl ayat 125 dari pemaparan di atas, dari pemaparan kami, bahwa dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan seorang penyuruh kepada orang-orang yang diseru, misalnya kepada dari dai untuk pada masyarakat. Metode dakwah adalah mengharapkan metode, strategi, teknik, atau metode dakwah untuk menghilangkan hambatan atau hambatan dakwah agar secara efektif mencapai tujuan dakwah. Jadi ada banyak metode dakwah, dan dakwah antara lain misalnya ceramah, kayak muhadharah di pesantren-pesantren, kayak melatih, muzakarah, debat, mujadalah, dialog, dan saran, nasihat atau taklim, peringatan gitu. Dengan metode dakwah ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Namun demikian, secara esensi Al-Quran telah memberikan landasan yang membaku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini diantara lain termuat dalam surah An-Nahl ayat 125, yaitu Al-Hikmah, Al-Mu'idah, Al-Hasanah, dan Al-Majadalah. Kemudian terkuatlah dan diperkuat dengan prinsip-prinsip dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami. Semoga dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.